Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dengan NIM F331230016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah fenomena osilasi mekanis yang terjadi di sekitar titik keseimbangan. Ini adalah gerak bolak-balik atau maju mundur suatu benda. Anda bisa menemukannya di mana-mana. Pertama, ayunan anak-anak yang bergerak maju mundur, garpu tala yang berbunyi setelah dipukul, dan juga getaran mesin yang tidak diinginkan. Getaran bisa bersifat periodik atau dengan pola teratur, atau juga bisa dengan pola yang jelas. Elemen-elemen utama sistem getaran. Sebuah sistem yang bergetar umumnya terdiri dari 3 elemen dasar yang saling berinteraksi. Pertama ada massa. Massa adalah objek fisik yang mengalami gerakan osilasi. Kedua adalah pegas atau spring yang menyediakan gaya pemulihan yang cenderung mengembalikan massa ke posisi keseimbangan sebanding dengan perpindahan. Dan yang ketiga peredam atau damper, menyerap energi dari sistem, mengurangi amplitudo getaran seiring waktu melalui gaya redaman. Derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan adalah konsep krusial dalam analisis getaran. Ini mengacu pada jumlah variabel independen minimum yang diperlukan untuk sepenuhnya menentukan posisi atau konfigurasi atau sistem pada waktu tertentu. Sistem satu derajat kebebasan. Contoh paling sederhana adalah sebuah massa yang terhubung pada pegas tunggal dan hanya bisa bergerak dalam satu arah, atau misalnya naik turun atau maju mundur. Posisi dapat dijelaskan hanya dengan satu koordinat. Sini kita bisa lihat gambarnya. Dan sistem banyak derajat kebebasan. Ketika ada beberapa massa atau elemen yang saling terhubung, seperti rantai mobil atau struktur bangunan, sistem akan memiliki banyak derajat kebebasan. Setiap massa mungkin memiliki beberapa kemungkinan arah gerak. Sistem getaran, diskrit dan kontinu. Sistem getaran dapat dikategorikan menjadi diskrit atau kontinu, bergantung pada bagaimana massa dan kekuatan distribusikan dalam sistem. Sistem diskrit terdiri dari sejumlah elemen massa yang terpisah dan terhubung oleh elemen massa yang terpisah dan terhubung pada pegas atau peredam. Sistem ini memiliki jumlah derajat kebebasan yang terbatas dan terhitung. Contohnya, model mobil dengan massa bodi dan 4 suspensi terpisah. Analisis sering menggunakan persamaan diferensial biasa, dan sistem kontinu memiliki distribusi massa dan kekuatan yang tak terbatas atau kontinu di seluruh dimensinya. Sistem ini memiliki jumlah derajat kebebasan yang tak terbatas. Contohnya balok yang bergetar, plat atau tali yang bergetar. Analisis ini sering menggunakan persamaan parsial. Getaran bebas dan getaran paksa. Contoh getaran bebas terjadi ketika sistem bergetar akibat gangguan awal dan kemudian dibiarkan berosilasi tanpa adanya gaya eksternal berkelanjutan.
amplitudonya mungkin berkurang karena redaman alami. Contohnya sebuah bandul yang diayunkan lalu dilepaskan. Dan getaran paksa. Getaran paksa terjadi ketika sistem dikenai gaya eksternal yang terus-menerus atau eksitasi yang periodik. Amplitudo dan frekuensi getaran ini ditentukan oleh gaya yang diterapkan. Contohnya, getaran pada mesin yang disebabkan oleh ketidakseimbangan massa. Getaran dengan redaman dan tanpa redaman. Ini contoh gambar tanpa redaman. Dalam model ideal ini, tidak ada energi yang hilang dari sistem. Akibatnya, amplitudo getaran akan tetap konstan selamanya. Ini adalah model teoritis yang digunakan untuk pemahaman dasar. Tidak ada dalam kondisi nyata. Dan tanpa redaman atau realistis. Dalam sistem nyata, energi secara bertahap hilang karena berbagai mekanisme redaman. Oleh karena itu, amplitudo getaran akan berkurang seiring waktu sehingga sistem kembali diam. Getaran linear dan non-linear. Perbedaan antara getaran linear dan non-linear terletak pada hubungan antara gaya pemulih dan perpindahan sistem. Ini mempengaruhi kompleksitas analisis dan perilaku getaran. Getaran linear adalah sistem dianggap linear jika pemulihannya berbanding lurus dengan perpindahan dan kecepatan. Prinsip superposisi berlaku. 1. Menghasilkan gerak harmonik sederhana yang dapat diprediksi. Analisis matematik relatif lebih mudah. Contoh, pegas ideal dengan konstanta kekuatan tetap. Dan contoh getaran nonlinear terjadi ketika gaya pemulih tidak berbanding lurus dengan perpindahan atau kecepatan. Prinsip superposisi tidak berlaku, menghilangkan perilaku yang lebih kompleks dan sulit diprediksi. Atau misalnya chaos, resonansi aneh, membutuhkan metode analisis yang lebih canggih atau numerik. Contoh pegas menjadi lebih diregangkan jauh setelah pada sambungan. Getaran random dan deterministik. Getaran deterministik. Pola getaran dapat diprediksi dan diulang dengan tepat di masa depan, asalkan kondisi awal diketahui. Contohnya getaran mesin yang seimbang dengan frekuensi rotasi konstan dan sering diwakili oleh fungsi matematika sederhana atau sinusoidal dan periodik. Getaran random. Pola getaran tidak dapat diprediksi secara tepat dari waktu ke waktu, meskipun properti statistiknya mungkin konstan. Contohnya getaran kendaraan di jalan terhadap angin atau gempa bumi. Dan kesimpulannya yaitu memahami getaran untuk pengendalian dan desain. Getaran adalah fenomena fundamental yang tak terpisahkan dari rekayasa modern dan kehidupan sehari-hari. Pemahaman mendalam tentang konsep-konsep yang telah kita bahas sangat vital, yaitu desain sistem yang aman dan efisien. Dengan memahami elemen dan jenis getaran, insinyur dapat merancang mesin, kendaraan,
dan struktur yang tidak hanya berfungsi optimal tetapi juga aman dan tahan lama. Pengendalian getaran. Menguasai prinsip getaran memungkinkan kita mengidentifikasi sumber getaran yang tidak diinginkan, menguranginya misalnya dengan peredam atau bahkan memanfaatkannya untuk tujuan positif atau misalkan sensor. Peningkatan kualitas hidup. Pengendalian getaran mengurangi kebisingan, meningkatkan kenyamanan misalnya dalam mobil atau bangunan, dan memperpanjang umur peralatan. Itu saja dari saya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.